Shalom, salam jumpa kembali. Bertemu lagi dengan Ibu Robina Aspirin Serenia, Sarjana Teologi, dalam pembelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 10. Pada pertemuan ini, kira-kira apa ya yang akan menjadi pembahasan kita kali ini? Baiklah, mari kita lihat bersama. Pembahasan kita kali ini adalah bab 5, Roh Kudus membaharui gereja. Yakni, Roh Kudus membaharui gereja dalam membaharui kehidupan orang beriman. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas apa arti Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah ya. Kita bisa melihat kisah tentang Roh Kudus menyatakan perannya dalam kisah Ananias dan Safira, di mana Roh Kudus menyatakan perannya pada peristiwa tersebut. Ananias dan Safira ditegur karena mereka melakukan kesalahan yang seharusnya tidak mereka lakukan. Nah, dari kisah itu, maka kita dapat memahami bersama bahwa Roh Kudus itu memiliki perasaan, akal budi, dan kehendak. Roh Kudus sebagai penghibur dan penolong, dan Roh Kudus masih berkarya atau masih bekerja sampai sekarang. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-13 adalah peristiwa tercurahnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Inilah awal terbentuknya gereja mula-mula yang dulunya mereka tidak berani bersaksi. Ketika tercurah Roh Kudus ke atas mereka berani kembali bersaksi untuk menyatakan kuasa Allah, kuasa Tuhan yang berkarya dalam kehidupan mereka. Dalam peristiwa itu, kita melihat ada peran Roh Kudus yang dinyatakan bagi orang-orang percaya saat itu. Peran Roh Kudus yang dinyatakan yang pertama ialah Roh Kudus mempersatukan mereka, orang-orang yang percaya, yang berbeda-beda, tetapi dalam satu persekutuan. Roh Kudus menetapkan pola pikir mereka, yaitu di dalam pikiran Kristus. Dan yang ketiga ialah Roh Kudus mempersatukan orang percaya menjadi satu tubuh Kristus, seperti yang terjadi pada murid-murid ketika mereka menerima Roh Kudus atau tercurah Roh Kudus ke atasnya. Berbicara mengenai Roh Kudus yang mempersatukan menjadi satu tubuh, artinya Roh Kudus memberikan sesuatu atau memberikan satu berkat bagi mereka atau bagi orang percaya. Kira-kira apa ya berkat yang mereka terima saat itu? Berkat yang diterima saat itu ialah rupa-rupa karunia. Karunia? Apa itu karunia? Mari kita lihat bersama menurut beberapa pemahaman. Yang pertama, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karunia adalah keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan kemampuan yang luar biasa. Yang berikutnya ialah dalam teologi Kristen. Karunia atau karisma dalam bahasa Yunani merupakan anugerah spiritual yang diberikan kepada semua orang percaya untuk menjalankan pelayanan mereka di gereja. Jadi, karunia atau karisma adalah pemberian khusus dari Roh Kudus terhadap manusia. Rupa-rupa karunia cukup banyak ya yang diterima oleh manusia. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 1-11 dan 1 Korintus pasal 14 ayat 1-25 kita akan melihat rupa-rupa karunia. Yang pertama berkata-kata dengan hikmat, yang kedua berkata-kata dengan pengetahuan, yang ketiga karunia menyembuhkan, yang keempat karunia bernubuat, yang kelima karunia mengadakan mukjizat, yang keenam karunia berbahasa roh, yang ketujuh karunia menafsirkan bahasa roh, dan yang kedelapan karunia memberitakan Injil.
Namun perlu kita pahami bersama ya, dalam kitab 1 Korintus pasal 12 tersebut perlu kita perhatikan bahwa karunia yang kita terima atau yang diterima itu adalah pemberian Allah, tidak permanen menjadi milik kita. Semua karunia sama di mata Tuhan. Karunia digunakan untuk kepentingan bersama, dan karunia bukan untuk menghakimi, serta karunia bukan untuk pengukur atau indikator pencapaian kerohanian. Artinya, karunia yang diterima bukan untuk menyombongkan diri, menghakimi orang menurut punya atau tidak punyanya karunia roh, dan bukan sebagai indikator menentukan tingkat kerohanian seseorang. Lalu, karunia itu untuk apa? Mari kita lihat bersama. Dalam kitab Roma pasal 12 dan 1 Korintus pasal 12 ayat 14 sampai 16, karunia berguna untuk memperlengkapi tubuh Kristus, membangun tubuh Kristus, memuliakan Tuhan, dan meneguhkan iman. Artinya, setiap orang percaya mendapat karunia sesuai kemampuannya masing-masing. Dengan demikian, dapat kita buktikan bahwa Roh Kudus sangat berperan penting dalam pribadi kita, yakni dalam pertumbuhan kerohanian dengan membawa kepada kebenaran. Dapat kita baca dalam Yohanes pasal 16 ayat 13. Yang kedua, memberi kuasa untuk bersaksi, memberikan keberanian ya untuk kita menyatakan kuasa Tuhan, bersaksi tentang karya Tuhan dalam kehidupan kita. Itu dapat kita baca dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 5 dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Dan yang berikutnya ialah dalam pertumbuhan buah roh dan karakter Kristus dalam hidup kita orang-orang percaya, dapat kita baca dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23. Berdasarkan materi yang telah kita bahas di atas, maka dapat kita simpulkan ada 5 peran Roh Kudus bagi gereja, yakni yang pertama, menumbuhkan gereja. Yang kedua, menumbuhkan jemaat baik iman maupun kapasitas hidup. Yang ketiga, tanpa Roh Kudus, gereja menjadi suam-suam kuku. Yang keempat, saling melengkapi di dalam satu tubuh Kristus. Dan yang kelima, perannya ialah memberitakan Injil. Baiklah anak-anak, demikian pembahasan materi kita kali ini ya. Kita akan jumpa pada pembahasan materi berikutnya ya. Sampai jumpa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.